Laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. Koperasi TNI Angkatan Laut terkait sengketa lahan ruko di Mangga II. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yolanda Helena Kesha Margarisa Naga dari kelas 11 IPA 6, kelompok 1 PPKN. Di sini saya akan membahas tentang ATHG, khususnya ancaman dalam bentuk sengketa antar wilayah dan kejahatan siber atau cybercrime. Nah, ATHG itu apa sih? ATHG adalah singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan dan kedaulatan negara. Ancaman bisa datang dari dalam maupun luar negeri, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan. Salah satu bentuk ancaman modern saat ini adalah kejahatan siber. Apa sih itu kejahatan siber? Kejahatan siber atau cybercrime adalah tindak kriminal yang menggunakan perangkat elektronik dan jaringan internet. Kejahatan ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama akses internet yang tidak terbatas, yang kedua kelalaian pengguna dalam menjaga data pribadi, yang ketiga kemudahan pelaku menyembunyikan identitas, yang keempat lemahnya sistem keamanan jaringan. Nah, ada beberapa modus kejahatan siber yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama itu adalah phishing. Itu adalah upaya mendapatkan informasi pribadi seperti password dan data pribadi melalui situs atau pesan palsu. Yang kedua itu adalah farming, yaitu mengarahkan korban ke situs web palsu tanpa disadari. Yang ketiga adalah sniffing, yaitu penyadapan data yang dikirim melalui jaringan internet. Yang keempat ada money mule, yaitu memanfaatkan rekening orang lain untuk menerima dan mentransfer uang hasil kejahatan. Yang terakhir, social engineering, yaitu manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi penting seperti OTP atau password. Untuk kasus cybercrime akan dibahas teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Fatika Izan dari kelas 11 IPA 6. Jadi, di sini kelompok kami akan mengangkat kasus tentang Bejorka yang merupakan rangkaian dugaan peretasan dan kebocoran data besar-besaran di Indonesia pada tahun 2022. Sosok dengan nama Bejorka mengklaim telah memperoleh dan membocorkan berbagai data penting milik pemerintah maupun data penting milik masyarakat. Aksi ini menjadi perhatian publik karena data yang diretas mencakup data pribadi masyarakat dalam jumlah yang sangat besar. Terdapat dugaan kebocoran dokumen milik presiden dan lembaga-lembaga negara. Bejorka melakukan doxing terhadap sejumlah pejabat publik, yaitu dengan membuka data pribadi mereka ke publik dan muncul perdebatan di masyarakat antara yang mengecam karena melanggar hukum dan yang mendukung karena kecewa terhadap lemahnya perlindungan data-data di Indonesia. Lalu ada kronologi kasusnya. Yang pertama, awal kebocoran data pada Agustus sampai September tahun 2022. Bejorka muncul di forum dan media sosial dengan mengklaim telah memperoleh data yang sangat banyak, yaitu 1,3 miliar data registrasi kartu SIM, 26 juta data riwayat pencarian pelanggan IndiHome, 105 juta data milik Komisi Pemilihan Umum, dan data tersebut diperjualbelikan atau dibagikan secara daring. Lalu, yang kedua, ada dugaan bocornya dokumen presiden. Bejorka mengklaim memiliki dokumen surat menyurat Presiden Republik Indonesia, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara, dan hal ini membuat kasus semakin serius karena menyangkut dokumen kenegaraan. Lalu, yang ketiga ada aksi doxing pejabat publik. Bejorka kemudian membagikan data pribadi beberapa pejabat seperti Joko Widodo, Johnny G. Plate, Puan Maharani, dan Erick Thohir. Data yang dibagikan meliputi nama lengkap, nik, nomor telepon, hingga alamat rumah dari pejabat-pejabat tadi. Aksi ini dilakukan melalui kanal Telegram dan memicu perdebatan luas di masyarakat. Lalu yang keempat ada respon pemerintah. Pemerintah membentuk tim darurat yang terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, dan tim ini bertugas menyelidiki dan menangani serangan siber yang terjadi. Yang kelima dan terakhir, dampak dan perkembangan regulasi.
Kasus ini mendorong percepatan pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi oleh DPR dan Presiden agar ada aturan tegas soal perlindungan data, ada sanksi bagi lembaga yang lalai menjaga data, dan ada mekanisme pencegahan dan penindakan yang lebih jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, Pasal 30, setiap orang dilarang mengakses komputer atau sistem elektronik tanpa adanya izin, apalagi dengan cara menerobos atau menjebol sistem keamanan. Pelanggaran ini dapat diancam pidana penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga 800 juta rupiah. Jika dikaitkan dengan kasus Bjorka, tindakan peretasan dan penyebaran data pribadi jelas termasuk pelanggaran hukum. Namun, tanggung jawab seharusnya tidak hanya dibebankan kepada peretas, tetapi juga kepada instansi atau lembaga yang lalai menjaga keamanan data masyarakat. Karena itu, penanganan cybercrime harus tegas terhadap pelaku sekaligus memperkuat sistem keamanan lembaga agar data pribadi masyarakat benar-benar terlindungi. Kasus cybercrime yang dikenal dengan nama Bjorka menjadi salah satu peristiwa kebocoran data terbesar dan paling ramai dibicarakan di Indonesia pada akhir tahun 2022. Sosok Bjorka sendiri merupakan identitas alias nama samaran yang digunakan oleh seorang peretas di forum dark web bernama Bridge Forums untuk mengklaim serangkaian kebocoran data besar yang terkait dengan data pribadi warga Indonesia dan institusi negara. Menurut klaim yang tersebar luas saat itu, Bjorka mengunggah data dan menawarkan data pribadi sebanyak 1,3 miliar nomor SIM card Indonesia termasuk nomor telepon dan identitas nasional. Ia juga menyatakan telah membocorkan data dari lembaga pemerintah, pejabat negara, bahkan dokumen yang berkaitan dengan Presiden Republik Indonesia. Respon publik terhadap aksi ini beragam. Banyak masyarakat yang merasa cemas terhadap potensi penipuan dan penyalahgunaan data pribadi, sementara sebagian netizen justru memperlihatkan rasa ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemerintah melindungi data warganya. Pemerintah kemudian membentuk tim khusus yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, Badan Intelijen Negara BIN, serta kepolisian untuk menangani insiden tersebut. Kasus ini juga berkontribusi pada percepatan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP yang bertujuan memberikan dasar hukum untuk melindungi privasi dan keamanan data warga negara Indonesia. Walaupun identitas asli Bjorka belum jelas dan berbagai klaimnya sulit diverifikasi sepenuhnya, peristiwa tersebut tetap menimbulkan perdebatan sengit tentang keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab pemerintah dalam era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aubrey Kirsinirane Baho dari absen nomor 5, dan pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa kasus sengketa yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa contoh yang kami dapatkan. Yang pertama adalah sengketa tanah adat. Sengketa tanah adat pada kasus yang kami temukan ini didasari oleh putusan MA nomor 3064 KPDT 2010. Yang pertama adalah latar belakang dari kasus sengketa tanah adat kali ini. Disebutkan bahwa tahun 1973 ada orang bernama Tonce Bonai Upuya yang menerima tanah adat dari Demianus Tanawani. Tanah tersebut dikelola dan dibangun rumah oleh penggugat, dan pada tahun 2009 tergugat membangun di atas tanah tersebut dan merobohkan satu rumah milik penggugat. Lalu disampaikan juga latar belakang lainnya adalah penggugat mengalami kerugian material. Permasalahannya adalah status tanah yang dipersengketakan, lalu juga dipermasalahkan ada pelepasan hak secara lisan yang kemudian menjadi sebuah permasalahan di antara tergugat dan juga penggugat. Lalu yang ketiga adalah surat pelepasan adat dinilai cacat hukum. Lalu kita juga telusuri dan mendapatkan hasil mengenai putusan Mahkamah Agung, yaitu adalah tanah dinyatakan milik keluarga Tanawani, pelepasan hak yang awalnya dilakukan secara lisan dianggap tidak sah, dan juga MA menguatkan putusan damai peradilan adat. Pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari kasus sengketa tanah adat ini adalah hibah tanah adat itu harus jelas dan sah secara hukum. Lalu yang kedua adalah bukti tertulis sangat penting dalam sengketa tanah, dan yang ketiga pelajaran yang bisa kita ambil adalah peradilan adat tetap diakui sepanjang sesuai hukum.
Lalu kasus yang kedua adalah sengketa tanah melalui jalur non-litigasi ataupun mediasi. Latar belakangnya disebutkan bahwa tahun 2012 Chandra membeli tanah di desa Blulukan. Tanah ini bersertifikat atas nama Sayem. Ternyata sebagian tanah adalah kas desa akibat tukar guling sebelumnya. Ada dua permasalahan yang diperbincangkan ataupun yang dipermasalahkan pada kasus ini. Itu yang pertama adalah terjadi tumpang tindih kepemilikan, dan yang kedua adalah sekitar 780 meter kuadrat merupakan kepemilikan desa. Penyelesaiannya adalah dalam bentuk mediasi seperti yang tadi disebutkan, diselesaikan melalui mediasi di Badan Pertahanan Nasional atau BPN dengan metode yang pertama settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan juga evaluative mediation. Pelajaran penting yang kita dapatkan dari kasus non-litigasi ini adalah kita harus mengecek riwayat tanah secara menyeluruh sebelum membeli tanah tersebut. Dan yang kedua adalah mediasi bisa menjadi solusi cepat dan juga damai antara tergugat dan juga penggugat. Dan yang ketiga adalah tidak semua sengketa harus diselesaikan di pengadilan. Pada contoh kasus mediasi ini diselesaikan di BPN atau Badan Pertahanan Nasional. Bentuk sengketa tanah yang ketiga adalah sengketa tanah warisan. Didasari oleh putusan MA nomor 1989 K/PDT/2001. Latar belakangnya disebutkan bahwa tanah ini yang yang dipersengketakan adalah tanah milik Siti binti Bite. Tanah dipinjamkan kepada seseorang bernama Hada. Setelah keduanya meninggal, tanah tersebut dikuasai oleh tergugat tanpa izin ahli waris. Permasalahannya adalah dua, status tanah gitu ya, warisan atau hak milik tergugat, ataupun yang kedua permasalahannya adalah tidak ada izin resmi dari ahli waris. Putusannya adalah MA menyatakan tanah adalah warisan sah penggugat. Yang kedua, permohonan kasasi tergugat ditolak. Pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari kasus ini adalah tanah warisan harus dibagi sesuai dengan hukum waris. Yang kedua, penguasaan tanpa izin ahli waris itu perbuatan yang melawan hukum, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah bukti dan saksi sangat menentukan keputusan hakim. Dari 3 kasus sengketa tadi kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah sengketa tanah dapat terjadi. Apa sih faktor yang melatar belakangi kenapa adanya sengketa tanah? Tadi kita bisa simpulkan ada 3. Hibah adat mungkin yang terkadang tidak jelas ataupun tidak sah secara hukum karena penyampaiannya hanya secara lisan. Yang kedua, jual beli tanah yang bermasalah ataupun tidak mengecek keseluruhan latar belakang ataupun bagaimana sih asal-usulnya tanah yang akan dibeli ini. Lalu yang ketiga adalah warisan yang tidak dibagi dengan benar. Terus ada juga beberapa penyelesaian sengketa yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu dengan litigasi atau melalui pengadilan seperti kasus yang nomor 1 dan nomor 3 tadi. Terus yang kedua adalah penyelesaian melalui non-litigasi ataupun bisa dilakukan dengan mediasi, arbitrase, dan juga konsiliasi seperti kasus nomor 2 yang diselesaikan di BPN tadi ya. Lalu yang ketiga, kita perlu mengingat beberapa hal penting ini sebelum membeli ataupun sebelum mengambil hak waris sebuah tanah. Yang pertama itu kita harus lihat sertifikat tanahnya, bukti tertulisnya, pencatatan resmi ataupun dokumen-dokumen resmi yang menjadi identitas dari tanah tersebut. Lalu yang keempat adalah penyelesaian secara damai perlu dilakukan sebelum pengadilan. Kalau memang tidak bisa diselesaikan dengan cara mediasi ataupun cara damai, baru kita bisa mungkin mengajukan untuk membawa kasus tersebut diselesaikan di pengadilan atau bisa kita sebut dengan litigasi. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila kesalahan. Terima kasih. Baik, saya Jessica Aurora dari absen 18. Dari bagian kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus sengketa, dampak dari kasus sengketa yang telah kita angkat, dan juga kesimpulan dari kasus cybercrime dan sengketanya. Oke, jadi yang pertama aku bakal jelasin mengenai dampak sengketa tanah. Nah, dalam kasus sengketa tanah seperti di Desa Blulukan maupun kasus tanah adat dan warisan yang diputus oleh Mahkamah Agung, dampaknya ini sangat luas dan gak cuma menyangkut soal kepemilikan semata. Nah, yang pertama, terdapat dampak ekonomi. Pihak yang bersengketa bisa mengalami kerugian material, seperti kehilangan sebagian tanah, pembongkaran pembangunan, hilangnya pendapatan sewa, serta biaya proses hukum yang tidak sedikit.
Lalu dampak yang kedua, terdapat dampak sosial. Sengketa tanah sering memicu konflik antar keluarga, antar warga, bahkan antar suku. Hal ini bisa menimbulkan ketegangan, permusuhan, hingga mengganggu ketertiban dan keharmonisan lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga, terdapat dampak psikologis. Pihak yang terlibat sengketa dapat mengalami stres, rasa tidak aman, dan ketakutan karena hak atas tanah yang mereka tempati ini dipermasalahkan. Lalu, dampak yang terakhir, dampak hukum serta dampak administrasi. Jika terjadi ketidakpastian hukum terkait status kepemilikan tanah, apalagi jika ditemukan pemalsuan dokumen atau cacat administrasi, itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan. Nah, karena itu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi untuk mencapai perdamaian dan menjaga hubungan sosial, atau melalui litigasi di pengadilan, untuk memperoleh kepastian hukum yang sah dan mengikat. Oke, sekarang lanjut yang terakhir, kesimpulan sengketa dan cybercrime dari kasus yang telah kita angkat. Nah, dari kasus sengketa tanah dan kasus cybercrime seperti yang dilakukan oleh Bjorka, kita dapat melihat bahwa keduanya ini sama-sama menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Sengketa tanah berdampak pada konflik sosial dan kerugian ekonomi di dunia nyata, sedangkan cybercrime menyebabkan kebocoran data pribadi, keresahan publik, serta lemahnya rasa aman di ruang digital. Jadi kesimpulannya, baik dalam konflik pertanahan maupun kejahatan cyber, hukum tetap berperan penting untuk melindungi hak masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang tegas, sistem yang transparan, serta kesadaran bersama agar konflik dan kejahatan dapat diminimalkan.